Hai guys, makasih udah klik video ini. Kali ini Dimas ingin ngerekap alur cerita film Bad Genius, dimana film Bad Genius ini sebentar lagi bakal ada versi seriesnya. Karena ini beneran banyak banget yang bicarakan, padahal filmnya udah lama juga sih. Makanya kita langsung ceritain aja nih bagi kalian yang gak ada waktu buat nonton. Diawali dengan Lin bersama ayahnya yang ingin mendaftarkan ke sekolah baru. Di scene ini kita dibuat terheran-heran karena Lin ini tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan ayahnya untuk bersekolah di sini. Akhirnya Lin mempertimbangkan kembali untuk bersekolah di sana. Lalu kepala sekolahnya udah terlanjur suka sama si Lin ini karena dia butuh siswa berprestasi di sekolah. Lalu Lin bertemu dengan teman barunya bernama Grace. Selanjutnya di sekolah ini IPK rata-rata yang harus dipunyai setiap siswa adalah 3,2. Agar menjadi prioritas di sekolah. Karena Grace ini kurang bisa dalam hal pelajaran, jadi Grace ini membujuk Lin lah untuk mengajarinya dan menjadi gurunya. Lalu di sini si Lin itu senyum-senyum dan Lin pun akhirnya mau. Scene berlanjut pada saat mereka ujian, Lin itu sempat membaca soalnya. Ternyata soalnya itu sama persis seperti apa yang mereka pelajari. Tetapi karena si Grace ini agak lemot, jadi Lin berbaik hati untuk memberikan jawabannya, tetapi menggunakan media penghapus. Akhirnya dengan bangga Grace ini mendapatkan IP 3,8 berkat si Lin. Selanjutnya, Lin diajak ke rumah pacarnya Grace yaitu Pat. Pat ini merupakan siswa yang sultan. Ternyata sebelumnya Grace ini udah bercerita kepada pacarnya bahwa dia dapat nilai bagus karena Lin. Lalu Pat menawarkan Lin untuk memberikan contekan dihargai sekitar 1,2 juta per pelajaran di setiap semesternya. Sementara tiap semester ada 13 pelajaran dan itu dibayar per orang. Scene berpindah memperlihatkan si Lin ini bermain piano. Dan pada saat itu muncul ide di benaknya untuk menggunakan metode nada piano untuk membeberkan kunci jawaban dia. Lalu dia mengumpulkan orang-orang yang ingin join dan diajak ke rumahnya untuk mengajarkan metode seperti ini. Ternyata metode bisnis dia ini dapat mengumpulkan uang dengan cepat dan berhasil. Semakin kesini si Lin ini semakin ketagihan. Berlanjut ke kelas 11, ada siswa bernama Beng yang merupakan murid jenius juga selain Lin. Lin dan Beng ini menjadi sebuah partner di salah satu kompetisi Teen Genius dan mereka memenangkan kompetisi tersebut. Beng ini sangat jago dalam menghafal. Dia bisa menghafal 10 digit pi di kompetisi itu. Scene berganti di mana kepala sekolah mereka itu menginfokan bahwa tahun depan Duta Besar Singapura menawarkan beasiswa dan slotnya itu cuma 1 orang saja. Di mana mereka yang awalnya jadi tim, di sini tuh mereka harus bersaing. Selanjutnya, Tong yang merupakan siswa yang bergabung dalam bisnis Lin ini, dia susah memahami nada piano untuk mencontek-contekan yang dibuat Lin. Tong akhirnya menawarkan pada Beng. Nah, Beng ini adalah sepupunya si Tong untuk memberikan contekan dan dia ingin ngebayar. Tetapi karena si Bang ini orangnya sangat jujur, dia menolak mentah-mentah hal tersebut. Ujian pun berlangsung. Ketika itu, Beng melihat bahwa Tong ini menyontek si Lin. Setelah itu dia memberitahu Lin bahwa Tong itu menyontek. Dan si Bang melaporkan si Tong kepada bapak guru secara diam-diam. Padahal saudara sendiri ya kan kalau di Indonesia mau udah kena. Karena Tong sampai akhir pun tetap bebal dan gak paham, akhirnya Rin rela memberanikan diri untuk menukarkan soal agar soal si Tong ini dapat dikerjakan oleh Lin. Singkat cerita, ujian pun berakhir dan mereka semua merasa lega. Tetapi tiba-tiba si Lin ini dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ternyata di sana sudah ada si Beng yang melaporkan bahwa si Tong ini nyontek kepada Lin. Ternyata kepala sekolah mengetahui bahwa kertas yang diisi Lin itu berisikan jawaban dari soal Tong. Karena pada ujian kali ini itu dibagi 2 paket. Disinilah bisnis Lin terbongkar. Lalu Lin itu didiskualifikasi dan tidak boleh lagi daftar beasiswa. Di sini hati Lin tuh sangat hancur. Setelah semua masalah ini, dia pun ribut sama ayahnya. Ayahnya tuh nggak nyangka dia dapat uang sebanyak itu karena bisnis haram. Tiba-tiba, Grace ingin minta bantuan kepada si Lin lagi. Yang sebenarnya pada saat ini itu si Lin tuh lagi stres-stresnya. Grace ini dipercaya sama orang tua si Pat untuk kuliah di Boston bersama si Pat. Urusan biaya nggak usah dipikirin Grace lagi jika kurang, kata ayahnya. Karena orang tua Pat mengira nilai yang didapat Pat selama ini karena dia berpacaran sama si Grace dan eceknya kayak memberikan dampak positif lah dari pacaran si Grace dan Pat. Jadi akan ada gelombang ujian stick
di mana mereka akan ujian untuk memperebutkan universitas di luar negeri. Awalnya si Lin ini menolak tawaran tersebut karena dia tidak mau dipusingkan akan hal seperti ini lagi walaupun dibayar sangat mahal. Akhirnya Lin menemukan cara untuk membantu si Grace, di mana tes stick ini diadakan pada waktu yang sama di seluruh dunia. Dan pastinya jam di setiap negara kan berbeda-beda. Contohnya di Sydney dan Thailand ada perbedaan 4 jam selisih waktu. Jadi Lin berniat untuk ujian di Sydney sementara teman-temannya ujian di Thailand. Lin berniat tidak hanya untuk Grace dan Pat, tetapi teman-teman yang lain yang ingin bergabung juga bisa. Karena Lin ingin mendapatkan uang yang lebih besar. Cara membocorkan jawabannya adalah dengan menghafalnya, lalu mengetik dan membocorkannya melalui handphone. Lin memiliki masalah dikarenakan soal stick itu kan ada sekitar 100 pertanyaan. Lin hanya bisa menghafalnya setengah saja. Di sini mereka ingin mengajak kerjasama seseorang untuk membantu Lin, yaitu si Bang. Scene berganti di mana si Bang ini mengantarkan laundry kecil-kecilan yang dibangunnya bersama orang tuanya. Sementara besoknya dia akan melaksanakan ujian beasiswa. Tiba-tiba ada mobil datang dan langsung keluar untuk menyerbu si Bang. Keesokan harinya ternyata si Bang ini terbangun di tempat pembuangan sampah dan dia gagal mengikuti ujian beasiswa. Sementara Lin, Pat, Grace, dan Tong membicarakan rencana mereka. Mereka membutuhkan 30 orang klien atau siswa untuk bergabung ke rencana mereka. Kebetulan, Tong memiliki grup Stitch yang anggotanya kurang lebih 30 orang. Di sini kita melihat bahwa si Tong ini mengetahui bahwa si Bang itu dipukuli preman dan sekarang lagi di rumah sakit. Mereka pun mendapatkan 30 orang kliennya dan si Lin ini menemui si Bang untuk bekerja sama dalam proyek mereka. Awalnya si Bang ini ragu-ragu, tetapi akhirnya dia menyetujui proyek mereka. Keesokan harinya, ternyata Bang ini datang untuk menyepakati rencana mereka. Akhirnya si Bang dan Lin daftar di Sydney. Bang mendapatkan sekitar 411 juta dan Lin mendapatkan 2 kali lipat lebih dari itu. Sebenarnya mereka kayak melakukan simulasi apabila mereka itu telah ketahuan dan ditangkap. Nah, si Pat ini kejoplosan bahwa si Bang ini dibuang ke tempat pembuangan sampah. Nah, padahal si Bang gak pernah bilang dia dibuang ke sana. Ternyata itu adalah orang suruhannya si Pat dan di situ Bang langsung memukuli si Pat. Lalu Bang itu pergi dari situ. Sementara si Grace ini minta maaf kepada si Lin. Ya jelas aja Lin juga nggak nyangka si Pat setega itu sama si Bang. Ternyata si Bang ini mau nggak mau tetap akan berangkat karena kalau dia nggak jadi melaksanakannya dia nggak dapat uang sama sekali. Lalu mereka terbang ke Sydney. Sesampainya mereka di sana, mereka berselfie dulu untuk sebuah momen. Scene berganti di mana mereka itu di ruang ujian, tetapi sebelum itu mereka meletakkan HP mereka di balik kloset toilet di ruangan ujian tersebut. Ujian pun berlangsung. Bang dan Lin akhirnya menghafal bagian-bagian mereka. Di Thailand, Grace, Pat, dan Tong menyiapkan klien-kliennya ojek online satu persatu agar waktunya lebih cepat. Pas di toilet, si Bang tidak langsung memberikan jawabannya. Dia meminta sejumlah uang lagi, jika tidak dia tidak jadi memberitahu jawabannya. Lalu mereka mengirimkan uangnya dan Bang membagikan jawabannya. Jawaban-jawaban ini dimanipulasi menggunakan barcode di pensil oleh Grace. Jadi di bagian barcode pensil itu kan ada bagian yang tebal ada yang kecil. Nah yang tebal itu A, yang sedang itu B, yang kecil itu C, yang paling kecil D. Ternyata orang tua Grace ini punya percetakan gitu. Dia bisa mencetak untuk pensil dan lain-lain. Bang pun orangnya gugupan. Karena emang gak pernah curang apalagi nyontek, dia tidak sengaja memecahkan bagian atas kloset. Si Lin akhirnya ujian lagi dan harus menghafal seluruh soal karena si Bang ini ditangkap guys. Lin akhirnya mencoba untuk muntah karena dari awal udah direncanakan untuk dia pura-pura sakit agar dia cepat keluar dari ruangan itu. Setelah itu, ayah Lin menemui Pat dan menanyakan anaknya di mana. Dengan ngeles, si Grace bilang bahwa si Lin ini berpacaran dengan Bang di Sydney. Akhirnya, Lin mengirimkan jawaban terakhirnya. Setelah itu dia kayak lari gitu ke stasiun. Sementara orang yang mencurigain dia itu adalah pengawasnya tadi dan mengejar dia ke stasiun. Sampai di sana akhirnya dia ketangkap dan dia dibawa lagi ke ruang ujian tadi. Tetapi dia menghilangkan jejak dengan dia membuang ponselnya. Setelah jawaban diberikan ke Pat, para kliennya itu pun naik ojek online satu persatu. Akhirnya Bang ini didiskualifikasi dan dia tidak akan pernah bisa ikut Stitch apapun untuk tahun-tahun berikutnya. Lalu si Lin ini pulang dan dia menyesali perbuatannya sama ayahnya. Bang mengajak Lin untuk melakukan kesalahan itu lagi dengan mencari banyak klien lagi, tapi Lin menolak karena udah trauma.
Bank mengancam untuk membocorkan perbuatan busuk oleh Lin dan teman-teman klien lainnya. Tetapi karena si Lin ini udah tobat, dia udah nggak mau lagi, jadi dia tetap menolak. Setelah itu, scene berganti di sebuah ruangan di mana Lin ini diwawancari oleh seseorang untuk mengatakan sejujur-jujurnya tindakan kecurangan yang dilakukan Lin dan temannya. Nah, ini adalah scene terakhir. Sekian rekap alur cerita film Bad Genius, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.